Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu di persekutuan doa pada pagi hari ini. Berharap semuanya dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap semangat menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengar merenungkan firman Tuhan, kita akan datang pada Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Karena kasih setia yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini menerima kekuatan, kedamaian, kesentosaan yang berasal dari Tuhan. Setelah semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih Tuhan. Kembali pagi hari ini, selain mengucap syukur atas setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami juga hendak bersama belajar memahami akan karya dan kehendak Tuhan bagi hidup kami.
Kudus dan layak kan untuk kami boleh menerima, menyimpan dan coba untuk melakukannya. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah kami yang terbuka akan firman Tuhan. Kudus dan layak akan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar pagi hari ini dari Yohanes 7 ayatnya yang kedua. Saya ulang, Yohanes 7 ayatnya yang ke-53 sampai Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan untuk kita. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar beberapa peristiwa. Paling tidak yang pertama yang saya catat ketika kita bangsa Indonesia mulai merasakan krisis ekonomi. Kalau tidak salah tahun 98-99. Pernah terjadi seorang anak yang merasakan kelaparan tetapi tidak memiliki uang. Lalu akhirnya dia mencoba mencuri sebungkus nasi rames. Lalu apa yang terjadi terhadap anak ini? Anak ini dihakimi beramai-ramai. Anak ini dipukuli. Anak ini dihajar oleh massa. Dan nampaknya bukan hanya itu, ibu bapak saudara. Kita mungkin pernah juga mendengar dua sejoli yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal mereka belum menikah. Tetapi mereka adalah pasangan yang hendak menikah. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka ditelanjangi, telanjang bulat dan digiring, diarak mengelilingi kampung. Bahkan mungkin bukan hanya itu, ibu bapak.
Sempat juga kita mendengar berbagai macam peristiwa seorang yang mencuri ayam dan akhirnya meninggal karena dikeroyok massa. Orang yang diduga mencuri amplifier masjid. Dia adalah seorang yang suka nyervis, lalu dia membawa amplifier di sepeda motornya, lalu dia mampir ke masjid. Ternyata dia dianggap sebagai pencuri amplifier masjid. Apa yang dilakukan oleh massa sama. Tidak lalu baik-baik ditanya mengapa, ada apa, mau apa, dan seterusnya. Yang akhirnya orang ini pun mati. Bahkan belum lama ini seorang anak yang mencuri uang di kotak amal masjid di Aceh. Dia mencuri karena dia tidak memiliki uang. Sedangkan ayahnya dalam kondisi sakit. Dia pengen ngopeni ayahnya, pengen membelikan makanan ayahnya. Tetapi dari mana dia mendapatkan uang? Mungkin yang terbersit dalam pikiran anak ini ya yang mudah adalah mengambil uang di kotak amal masjid. Dan ternyata tidak jauh dari apa yang dilakukan orang-orang yang terdahulu. Lehernya dirantai, dia diseret beberapa jauh lalu dihakimi oleh massa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam skup kecil, pernahkah kita merasa dihakimi? Pernahkah kita merasa dipojokkan? Pernahkah kita dicecar berbagai macam pertanyaan karena memang kita salah? Atau kita menjadi bagian dari orang-orang yang menghakimi, mencecar, menyudutkan kita, membuat kita ketakutan, stres, depresi yang luar biasa. Lalu sebenarnya bagaimana kita akan berpijak? Menggunakan hukum duniakah? Menggunakan hukum rimbakah? Atau menggunakan psikologi massa? Pagi hari ini kita diajak belajar bersama bagaimana Yesus menangani kasus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, perempuan yang berzina. Nampaknya hampir sama dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini. Walau di sana ada ungkapan ahli-ahli Taurat itu mencobai Yesus, hendak mencobai atau untuk mencobai dia di ayatnya yang ke-6. Bahkan Yesus coba diperhadapkan dengan hukum Musa. Di ayatnya yang ke-5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Hukum rajam, saudara. Bahkan kalau kita melihat mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayo kita mencoba untuk belajar psikologi sejenak. Ketika orang melakukan kesalahan dan ketahuan dia melakukan kesalahan, sebenarnya dia sudah dihukum oleh dirinya sendiri. Apalagi kalau di ayatnya yang ke-4 ini, dia sudah kedapatan salah, lalu dia ditempatkan di tengah-tengah. Wah, itu rasanya udah tidak karu-karuan kalau seperti itu, saudara. Tetapi itulah yang mereka lakukan. Dan ketika orang Farisi menanyakan, apakah pendapatmu tentang hal itu? Apa yang Yesus lakukan? Apakah lalu Yesus ya sudah, wong hukum Musanya seperti itu kok. Ayo kita lempari batu saja perempuan ini. Buat dia mati, buat dia kapok. Atau pembelajaran bagi semua orang yang hendak melakukan hal yang sama.
Ternyata beda apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika lalu ada ritual menuliskan sesuatu entah apa di tanah, lalu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa artinya? Tuhan Yesus sebenarnya hendak mengatakan bahwa setiap kita berada dalam kondisi dosa. Setiap kita tidaklah sempurna. Setiap kita punya kesalahan, punya masa lalu. Kalau toh hari ini saya tidak berbuat salah, saya tidak berbuat dosa, bukankah bisa saja suatu ketika kita terjatuh dalam dosa? Sehingga jangan pernah menganggap diri ini benar, menganggap diri ini kudus, menganggap diri ini tak bersalah. Itu yang hendak Yesus paparkan. Dan kalau kita menganggap diri suci, dan Yesus katakan, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Nampaknya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini berhasil. Menurut saya pendekatan ini adalah pendekatan yang memanusiakan manusia. Pendekatan kasih. Apakah lalu ketika perempuan ini dihajar, dihantam, dilempari batu, lalu dia sempat untuk bertobat kepada Tuhan? Apakah ketika perempuan ini lalu mati, pezinah-pezinah yang lain dengan alasan-alasan mereka masing-masing bisa bertobat di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di dalam kondisi yang tak sempurna dalam hidup kita, kita mau menerima mereka, mau memperbaiki jalan mereka, supaya ke depan, langkah ke depan, mereka pun boleh turut merasakan keselamatan. Dan pada akhirnya, ketika orang-orang itu lalu, karena toh mereka merasa bahwa aku ini orang yang tidak sempurna, aku ini masih berdosa, aku juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Mereka sadar itu dan lalu akhirnya mereka pergi. Akhirnya Tuhan mengatakan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Bukan berarti Tuhan hendak mengatakan bahwa aku juga berdosa. Bukan, saudara. Tuhan Yesus manusia sempurna yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya Tuhan Yesus dengan kasih-Nya pengen merangkul, pengen perempuan ini memperbaiki hidupnya. Dan akhirnya boleh menerima keselamatan juga dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus tidak mentolerir dosa itu. Tetapi Tuhan Yesus menyayangi orang yang berbuat dosa. Supaya dengan kasih-Nya dia bisa menyesal dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ada pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan. Ada proses mulai detik itu supaya perempuan ini pun menerima kasih karunia. Mencoba untuk belajar tidak melakukan dosa lagi dengan berbagai macam alasan. Entah itu kebutuhan ekonomi, entah itu karena memang kepepet dan banyak hal yang menjadi alasan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang mungkin pernah dihakimi atau kita yang pernah menghakimi, ingatlah apa yang menjadi keputusan atau teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menggunakan hukum rimba, sistem barbar,
psikologi massa, tetapi menggunakan pendekatan kasih. Oleh sebab itu, ayo kita bersama-sama memulainya. Jangan sampai kita terjatuh kepada dosa yang sama yang sudah dilakukan berabad-abad bahkan hingga sampai dengan saat ini. Saya percaya kita pasti bisa mengatasi setiap problem kehidupan ini dengan pendekatan kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur di hadapan-Mu ya Allah, atas kesempatan dan waktu yang masih Engkau percayakan bagi kami. Kami boleh memulai kehidupan yang baru bersama Engkau. Kami boleh berproses untuk membenahi kehidupan kami. Puji syukur di hadapan-Mu ya Allah. Dan kalau saat ini kami bersama-sama bertelut menyatukan hati, memohon berkat-Mu untuk kehidupan orang-orang di dalam lingkup kami. Mereka yang sakit, bahkan mereka yang terpapar COVID-19, Engkau akan menolong mereka dengan cara Tuhan. Tuhan akan membebaskan mereka dengan cara Tuhan. Sebab rancangan Tuhan ya dan amin bagi setiap kami. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Biarlah Engkau nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua, sehingga kasih karunia itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kehidupan gereja-gereja milik Tuhan. Naungi gereja-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tetap terus berkarya dalam lingkup kehidupan dunia ini. Bangsa dan negara kami, hendak kami serahkan ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang turut serta hadir, menyapa, campur tangan di dalamnya. Di tengah-tengah perimpunan kami mohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan doa ini untuk memulai kehidupan kami. Tuhan kudus layakkan kami untuk kami boleh berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan, demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita, tetap semangat, Tuhan beri kekuatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua Kau mengungkit lagi masa lalu.